Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana membuat angket pada Learning Management System. Saya sudah siapkan sebuah course ataupun kursus ataupun kelas, yaitu kelas AKM dan survei karakter seperti ini. Kemudian di dalamnya berisi sebuah link survei karakter seperti ini. Di sana ada answer the questions. Kalau ini saya klik, maka akan muncul survei karakter. Saya suka penampilan saya apa adanya. Misalkan jawabannya setuju. Di sana ada pilihan sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju, tidak punya pendapat. Saya menganggap diri saya menarik, setuju. Saya tidak peduli dengan berat badan saya, tidak setuju. Misalkan saya suka tubuh saya, setuju. Saya suka bagaimana pakaian saya pas di saya, sangat setuju. Setelah itu next page, halaman berikutnya. Bagaimana kesehatanmu? Baik. Berapa berat badanmu? Berarti diisi berapa kilogram. Berapa tinggimu? Berapa senti? Ini pertanyaannya hanya 3. Setelah itu ini halaman 2 hanya 3. Next. Di sini tertera ada 10 halaman. Ini yang halaman 3. Option seberapa sering Anda mengalami sakit kepala, jarang atau tidak pernah. Seberapa sering Anda sakit perut, misalkan lebih dari sekali dalam seminggu. Terlalu banyak misalkan. Mungkin jarang atau tidak pernah. Seberapa sering Anda sakit punggung, itu setiap minggu atau jarang tidak pernah. Seberapa sering Anda merasa nyeri, setiap minggu. Seberapa sering Anda merasa depresi, seberapa sering. Nah, ini soal-soal yang menggunakan option atau pilihan. Ini berupa angket, ya. Bagaimana cara membuat angket seperti ini? Ikuti tutorial saya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat angket tersebut? Saya langsung saja add an activity. Kemudian yang dipilih adalah questionnaire. Tulis misalkan angket peserta didik. Save and return to course. Keluar angketnya, linknya tinggal diklik. Kemudian add questions. Tambahkan pertanyaan. Mungkin yang pertama saya isi label dulu. Label sebagai pengantar. Ini sebagai pengantar saja. Kepada peserta didik agar mengisi angket di bawah ini dengan jujur, misalnya. Save change. Selanjutnya pertanyaan yang pertama, misalkan ditanya nama lengkapnya. Pilihnya adalah text box. Add selected. Nama lengkap. Question name-nya nama lengkap. Respond is required, harus. Kemudian nama lengkap, input box length, nanti panjang boxnya berapa, kotaknya. Misalkan saya masukkan ya nama orang ya, mungkin tidak mencapai 90 ya. Kemudian panjangnya di sini 92 karakter.
9 panjang dari kotaknya. Kemudian question text adalah pertanyaannya. Nama lengkap. Isikan nama lengkap Anda. Setelah itu save change. Nah, ada satu pertanyaan, ada label. Kalau ini saya preview, hasilnya seperti ini. Nah, ada pernyataan, kemudian label. Isikan nama lengkap Anda. Siapa? Question. Kembali lagi, saya lanjutkan. Misalkan pertanyaan kedua adalah, saya masih di text box misalkan. Nama, kemudian tempat lahir. Tempat lahir, required. Kemudian pertanyaannya. Save change. Oke, pertanyaan kedua tempat lahir. Pertanyaan yang ketiga misalkan date, tanggal lahirnya. Tanggal lahir. Yes. Question name-nya tanggal lahir. Pertanyaannya adalah tanggal lahir Anda. Seperti ini. Tempat lahir, tanggal lahir, mungkin bawahnya adalah jenis kelamin. Berarti kalau jenis kelamin menggunakan radio button, add radio button. Kemudian di sini jenis kelamin ya. Responnya yes, harus. Kemudian horizontal jika ingin mendatar. Nah, kemudian pada possible answer diisi laki-laki, perempuan. Jadi option yang harus ada. Oke. Jadi nanti kalau ini di preview atau pada saat murid mengisi, isikan nama lengkap Anda, tempat lahir Anda, tanggal lahirnya, kemudian jenis kelaminnya. Saya lanjut lagi, kembali ke question. Selanjutnya misalkan agama, berarti pilihnya adalah Dropbox dari atas ke bawah, selected. Misalkan agama. Response is required, yes. Agamanya apa? Kemudian jawabannya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, enter, Buddha, kemudian Konghucu, kepercayaan, save change. Nah, sehingga nanti di preview kalau tadi Dropbox hasilnya seperti ini, agama seret ke bawah, mereka tinggal memilih. Oke, kembali lagi ke question. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya misalkan isebox. Nah, isebox misalkan alamat. Harus dijawab. Kemudian berapa baris kira-kira alamatnya. Misalkan saya cukup 5 baris saja cukup. Isi alamat Anda. Searching. Jadi nanti di previewnya seperti ini. Oke. Nah, di alamat ini tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu lebar untuk alamat Anda. Nah, ini soal bukan soal angket atau pernyataan. Oke.
Kembali ke question. Nah, mungkin setelah pernyataan seperti ini, tahap berikutnya adalah angket-angket yang tadi sifatnya yang bersifat seperti ini. Mungkin berikutnya adalah survei yang seperti ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini bisa disusulkan setelah tadi mengisi biodata misalkan. Oh ya, tadi ada yang tinggi badan, itu bisa dibuat pada biodata. Tergantung dari kebutuhan dalam membuat angket. Nah, misalkan seperti ini, survei karakter. Saya lanjutkan lagi. Setelah membuat 6 pertanyaan tentang data pribadi dari peserta didik, saya lanjutkan dengan pick break. Pick break ini ganti halaman. Add selected. Oke. Jadi nanti ada garis sini, garis pemisah, berarti nanti pertanyaan atau pernyataan yang nomor 7 itu berada di halaman yang berbeda. Nah, saya suka penampilan saya apa adanya, tinggal copy. Saya buat soal berikutnya adalah radio button. Add selected. Selected. Horizontal. Nah, ini tentang penampilan. Kemudian possible answer-nya ya ini. Sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat tidak setuju. Ini harus diketik dalam satu baris, tidak di enter begini. Sangat tidak setuju. Kemudian tidak setuju, setuju, tidak setuju, enter, setuju, enter. Berikutnya adalah sangat setuju, sangat setuju, enter. Berikutnya lagi adalah tidak punya pendapat. Tidak punya pendapat. Sekalian ini saya copy, Ctrl A copy, save change. Saya copy dengan tujuan nanti kalau saya membutuhkan, saya simpan di notepad dulu seperti ini, nanti saya tinggal kopas saja. Kalau ini saya preview, nah, nanti di peserta didik mereka mengerjakannya seperti ini, diisi, baru nanti di halaman 2 seperti ini. Saya suka penampilan saya apa adanya. Nah, ini previewnya di admin atau di guru, tapi nanti di murid seperti ini, jadi harus next page. Oke, lanjutkan lagi ke question. Pertanyaan kedua, saya menganggap diri saya sangat menarik misalkan, tinggal saya copy, add selected, kemudian horizontal, question name-nya tentang penampilan diri. Nah, di sini tadi saya sudah copy nih. Tinggal saya copy, paste di sini. Simpan. Nah, kalau saya lihat di preview seperti ini. Mudah bukan dalam membuat sebuah angket ataupun lembar pernyataan atau pertanyaan atau sebuah survei yang diberikan kepada peserta didik melalui layanan Learning Management System. Oke. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.